Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Al-Aziz dari kelas D4BE 8A. Adapun judul tugas akhir saya adalah rancang bangun pembangkit listrik tenaga hybrid, energi matahari dan air dengan penstabil tegangan berbasis kendali PID sebagai sumber energi alternatif untuk penerangan jalan. Penelitian tugas akhir saya ini berlatar belakang yang pertama adalah terkait penggunaan energi fosil. Karena ketersediaan dari energi fosil yang semakin menipis dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya adalah efek dari penggunaan energi fosil itu sendiri, yang mana akan berdampak pada lingkungan sekitar. Latar belakang selanjutnya adalah karena pemanfaatan energi terbarukan yang potensinya besar, namun pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. Dan alasan terakhir adalah terkait tegangan pembangkit yang fluktuatif. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian tugas akhir saya ini adalah yang pertama, bagaimana perancangan pembangkit listrik hybrid energi matahari dan air. Lalu yang kedua, bagaimana sistem kerja dari pembangkit listrik hybrid energi matahari dan air dengan penstabil tegangan berbasis PID. Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan pembangkit listrik hybrid energi matahari dan air pada lampu penerangan jalan. Untuk progres penelitian tugas akhir saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pengukuran parameter pada sungai yang akan menjadi tempat penelitian. Lalu yang kedua adalah pengujian hardware yang terdiri dari pengujian beberapa modul dan komponen yang akan digunakan dalam tugas akhir. Lalu yang ketiga adalah pengujian sistem pembangkit listrik secara terintegrasi. Dan selanjutnya adalah pengujian sistem pembangkit listrik secara terintegrasi dengan penstabil tegangan metode PID. Dan yang terakhir adalah pengujian sistem pembangkit listrik secara terintegrasi dengan penstabil tegangan berbasis PID serta disertai dengan beban. Adapun progres tugas akhir saya sampai sekarang ini adalah yang sudah terlaksana adalah poin pertama, yaitu pengukuran parameter pada sungai yang akan menjadi tempat penelitian dan pengujian hardware yang terdiri dari modul dan komponen yang akan digunakan dalam tugas akhir. Progres yang pertama yaitu terkait pengukuran parameter pada sungai yang akan digunakan sebagai tempat penelitian tugas akhir. Lokasi yang sungai yang akan digunakan adalah pada daerah Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Berikut adalah dokumentasi salah satu titik pada sungai tersebut. Hasil dari pengukuran parameter pada sungai tempat penelitian adalah sebagai berikut. Dari kelima titik yang sudah diukur ataupun diambil datanya, ada lebar yang bervariasi pada kelima titik tersebut. Lalu juga kedalaman yang bervariasi, namun masih tetap dalam tidak terlalu besar untuk jarak antara satu dengan lain. Begitupun juga dengan laju aliran. Dari data yang sudah diambil akan ditentukan satu titik yang akan menjadi tempat penelitian yang mana diharapkan titik tersebut merupakan hasil terbaik yang bisa digunakan untuk penelitian tugas akhir ini. Berikut adalah dokumentasi untuk pengukuran parameter dari sungai. Jadi untuk lokasi penelitian pada tugas akhir ini adalah di sungai pada Dampayung, daerah Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Pengujian ataupun pengukuran meliputi lebar sungai, kedalaman sungai, dan laju aliran. Untuk pengukuran sungai dilakukan di beberapa titik agar ditemukan hasil yang ideal pada penelitian ini.
Pengujian selanjutnya yaitu pada hardware atau komponen yang akan digunakan pada tugas akhir. Hardware yang pertama kali akan diuji adalah sensor tegangan yang akan digunakan sebagai masukan untuk mikrokontroler pada proses pengontrolan. Pada pengujian sensor tegangan, beberapa peralatan yang diperlukan. Yang pertama yaitu sensor tegangan itu sendiri, lalu mikrokontroler Arduino Uno serta kabel konektor. Selanjutnya yaitu kabel jumper yang jumlahnya sesuai dengan pin daripada sensor tegangan itu sendiri. Menggunakan 3 kabel jumper sesuai dengan pin dari sensor tegangan itu sendiri. Dan tidak lupa PC yang sudah terinstall aplikasi Arduino Uno. Data hasil pengujian sensor tegangan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pengujian sensor tegangan, penguji melakukan pengujian sebanyak 10 kali dengan tegangan bervariasi mulai dari 1, sampai dengan 12,7. Nah, adapun error yang dihasilkan dari pengujian ini rata-rata sebesar 1,78%. Menandakan bahwa sensor tegangan ini masih layak digunakan karena untuk error masih. Berikut adalah dokumentasi dari pengujian sensor tegangan. Peralatan yang digunakan yaitu sensor tegangan itu sendiri, Arduino Uno, multimeter, dan PC. Berikut pembacaan pada multimeter dan berikut pembacaan pada serial monitor Arduino Uno. Ini selisih 0,1 volt ya. Setelah sensor tegangan, selanjutnya adalah pengujian dari DC-DC converter, yaitu tipe SAPIC converter. SAPIC converter akan digunakan sebagai penstabil tegangan atau penaik turun tegangan dari sumber energi listrik, dalam hal ini yaitu panel surya dan turbin air. Selanjutnya adalah pengujian dari SAPIC converter. Peralatan yang dibutuhkan adalah SAPIC converter itu sendiri, lalu power supply sebagai input dari SAPIC converter, lalu kabel jumper sebagai penghubung, serta alat ukur berupa multimeter. Data pengujian DC-DC converter jenis SAPIC dapat ditampilkan pada tabel berikut. Nah, untuk pengujian SAPIC converter diuji sebanyak 5 kali variasi dengan tegangan sumber mulai dari 11,59 volt sampai 13,2. Tegangan set point ini artinya yang diinginkan atau yang terukur pada multimeter yang digunakan sebagai pembanding antara output SAPIC converter dengan multimeter ataupun set point ini. Dan hasilnya adalah error yang dihasilkan rata-rata sebesar 0,45%. Ini berarti SAPIC converter dapat versi tegangan cukup stabil pada range 11,59 sampai 13,2. Oke, berikut adalah dokumentasi pengujian dari SAPIC converter. Dalam pengujian ini menggunakan perangkat power supply yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC ke tegangan DC, yang kemudian akan disambungkan oleh kabel jumper menuju ke SAPIC converter. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah SAPIC converter bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya adalah pengujian modul relay 2 channel. Modul relay 2 channel akan digunakan sebagai kontrol on-off pada saat charge aki atau pengisian aki maupun saat discharge aki atau baterai. Pada pengujian modul relay 2 channel, peralatan yang diperlukan adalah modul relay itu sendiri 2 channel yang memiliki 4 pin di sini, pin
DC plus, DC min, serta in1, in2 sebagai input dari kedua relay. Lalu menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller serta kabel jumper sebagai konektor antara Arduino dan relay itu sendiri. Dan tidak lupa adalah PC yang sudah terinstall software Arduino IDE. Berikut adalah data hasil pengujian modul relay 2 channel. Hasil pengujian didapatkan bahwa kedua relay dapat on ketika ada input high dari Arduino Uno. Berikut adalah dokumentasi dari pengujian modul relay 2 channel. Penguji menggunakan perangkat Arduino Uno sebagai input dari relay 2 channel yang kemudian akan diukur pada sisi outputnya menggunakan multimeter. Jadi di sini ketika relay on, maka tutup COM atau pin COM dan pin normally open akan tersambung sehingga indikator pada multimeter akan menyala. Selanjutnya adalah proses pengujian dari modul RTC seri DS1302 yang akan digunakan sebagai input atau masukan untuk microcontroller dalam proses pengontrolan beban berupa lampu penerangan. Peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah modul RTC itu sendiri. Modul RTC mempunyai 5 pin VCC, GND, JLK, DAT, dan RST yang kemudian akan dihubungkan oleh kabel jumper ke Arduino Uno. Nah, tidak lupa juga peralatan yang digunakan adalah PC yang sudah terinstall software Arduino IDE. Berikut adalah dokumentasi dari pengujian modul RTC serinya DS1302. Nah, penguji menggunakan perangkat Arduino Uno dan kabel jumper sebagai penghubung antara Arduino dengan modul RTC. Adapun hasilnya sebagai berikut. Nah, ini sketch sekaligus serial monitor yang ditampilkan pada aplikasi Arduino Uno. Ini menggunakan delay 1 second dan modul RTC dapat menampilkan data. Dan pengujian terakhir dari progres saya pada tugas akhir pada kesempatan kali ini adalah pengujian panel surya yang akan berfungsi sebagai sumber energi ataupun penerima yang akan mengonversi dari energi matahari menuju energi listrik. Berikut peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian panel surya menggunakan modul panel surya itu sendiri serta 2 buah multimeter sebagai pembanding untuk mengetahui nilai tegangan output dari panel surya. Adapun panel suryanya memiliki spesifikasi sebagai berikut. Nah, jadi mempunyai daya 50 WP serta efisiensi 16,93% dengan model SP650 18P. Hasil pengujian panel surya dapat dilihat di tabel berikut. Pengujian dilakukan selama 4 hari, mulai hari Kamis 14 April 2022 hingga hari Ahad 17 April 2022. Adapun waktunya mulai pukul 10 sampai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rata-rata yang dihasilkan bervariasi mulai yang paling kecil 19,94 volt sampai dengan 21,24 volt. Berikut adalah dokumentasi dari pengujian panel surya. Pengujian panel surya dilakukan pada mulai pukul 10 sampai dengan pukul 12 selama
4 hari menggunakan perangkat panel surya itu sendiri dan multimeter. Nah, berikut hasil dari pengujiannya. Ini sebesar 20,3 volt dan selanjutnya adalah sebesar 19,8 volt. Nah, ini sebesar 20 volt. Hasilnya berbeda-beda dikarenakan pada jam yang tidak sama. Berdasarkan progres tugas akhir yang telah dilakukan dari kelima poin yang bagian yang disusun pada bab 4 atau pembahasan, maka persentase progres tugas akhir yang telah dilakukan adalah sebesar 35%. Hal tersebut sesuai dengan pembagian kelima poin ini serta penilaian dari dosen pembimbing. Ya, selanjutnya rencana yang akan ditempuh untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah yang pertama menyelesaikan publikasi air, lalu selanjutnya merancang kendali PID sebagai sistem kontrol, lalu melakukan pengujian terintegrasi, serta yang terakhir adalah pembuatan laporan tugas akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masukan dari Bapak Ibu dosen sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.